Kemuliaan, di antara kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemuliaan yang pertama, dia as-sabiqun al-awwalun, yang ketujuh memasuki Islam. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena masuk Islam setelah Islam ini sudah dikenal di mana-mana, itu sangat mudah. Tapi masuk Islam ketika Islam ini baru saja muncul, itu perjuangan. Maka as-sabiqun al-awwalun adalah yang terbaik di tengah-tengah umat karena mereka masuk Islam ketika Islam ini betul-betul baru muncul. Ketika Islam ini betul-betul masih dianggap aneh oleh orang lain. As-sabiqun al-awwalun itulah yang ikut serta memperkenalkan Islam melalui dakwah-dakwah mereka. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama. Kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala yang kedua adalah mujabud dakwah. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang doanya sangat tokca. Gak ada doa Sa'ad yang ditolak oleh Allah. Semua doa Sa'ad bin Abi Waqqas semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doanya selalu diterima oleh Allah? Karena Allah berdoa agar doanya dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah satu-satunya orang Arab yang paling luar biasa memanah. Maka ketika terjadi perang Badar, beliau satu-satunya yang menggunakan senjata panah. Nah, Nabi SAW mengatakan, irmi ya Sa'ad, wahai Sa'ad, panahlah musuh. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu mulai memanah, dan tentu sewaktu beliau memanah, beliau berdoa, ya Allah, tepatkanlah sasaran panah ini. Nabi kita melihat Sa'ad berdoa, lalu Nabi berdoa, Allahumma ajib li Sa'ad. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Semenjak hari itulah sampai wafat, doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu selalu didengar oleh Allah SWT. Nah, di antara doa beliau yang dikabulkan oleh Allah, yang paling populer adalah doa beliau kepada seorang laki-laki yang bernama Sa'dah. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Umar diangkat menjadi gubernur di Madain. Madain itu satu kota di Irak. Sekarang namanya adalah Salman Bak. Karena Salman Al-Farisi juga pernah menjadi gubernur di sana menggantikan Sa'ad. Maka dinamakanlah kota Madain ini dengan kota Salman. Salman Bak. Sekarang namanya kota Salman, ada di Irak. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai pemimpin di sana, menjadi gubernur, dalam satu kunjungan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada rakyat, apa keluhan kalian tentang gubernur yang kuangkat? Muncul seorang laki-laki yang bernama Sa'ad, beliau mengatakan, gubernur yang kau angkat wahai Umar yang bernama Sa'ad, pertama sholatnya nggak bagus, nggak sholat jamaah ke masjid. Yang kedua, kalaupun ada jihad tidak ikut berperang. Yang ketiga, kalau setelah perang ada harta ghanimah, dia pun tidak adil membagi-bagikan harta ghanimah. Umar radhiyallahu anhu tahu kalau laporan sebanyak 3 laporan ini semuanya dusta. Dari mana dia tahu? Karena Rasulullah menjamin Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk surga. Mana mungkin seorang yang dijamin Nabi masuk surga ternyata sholatnya tidak sholat jamaah? Mana mungkin? Tidak adil dalam bagi-bagi harta, nggak ikut dalam jihad. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, kalau memang orang ini mengucapkan laporan sebanyak 3 laporan palsu,
Kalau 3 laporan palsu ini adalah untuk cari-cari muka, panjangkan kemelaratannya, panjangkan usianya, dan ombang-ambingkan ia dalam fitnah. Coba lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul adil dalam doa. Berapa tuduhan palsu laki-laki itu? 3. Tidak salat jamaah, tidak ikut berjihad, tidak adil dalam membagi-bagikan harta ghanimah. Ini 3 tuduhan. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun mendoakan 3 hal. Ya Allah, panjangkan usianya, panjangkan kemiskinannya, kemudian ombang-ambingkan ia dalam fitnah. Kalau model kita yang mendoakan laki-laki ini, doa kita 100 itu. Dia tuduh kita 3 tuduhan palsu, kita akan doakan sebanyak 100 malapetaka. Jemaah sekalian, tidak usah berlebihan. Kalau Anda dituduh dengan 2 tuduhan, doakan saja 2 keburukan kepada yang bersangkutan. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki ini kemudian Allah berikan usia yang sangat panjang. Sampai-sampai kelopak matanya jatuh menutupi mata. Dia nggak bisa berjalan kalau tidak dipegang begini. Kalau mau jalan, kalau mau makan, ini harus dipegang dulu. Baru bisa jalan, baru bisa makan. Usianya panjang sekali. Tapi usia yang panjang itu di atas kemiskinan dan kemelaratan yang luar biasa. Udah gitu, laki-laki ini pun terombang-ambing dalam fitnah. Kalau ketemu perempuan digoda, kalau ketemu dengan anak gadis pasti digoda. Akhirnya nggak ada orang yang simpati. Semua orang jijik melihat laki-laki ini karena kegenitannya yang luar biasa. Genit sekali. Baik, itu salah satu contoh dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, di antara kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah jihad. Di antara kemuliaan beliau yang sangat menonjol adalah jihad radhiyallahu anhu. Tidak ada pertempuran yang tidak diikut sertai oleh Sa'ad. Beliau selalu hadir, selalu terlibat di semua pertempuran-pertempuran. Beliau ikut dalam perang Badar, beliau ikut dalam perang Uhud, bahkan dalam perang Uhud Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendapatkan catatan emas dari sejarah. Anda tahu, situasi perang Uhud, Rasulullah SAW sempat mengalami keadaan yang sangat emergensi. Kepala beliau terluka, wajah beliau sobek. Semua kocar-kacir, hanya 2 orang sahabat yang saat itu pasang badan melindungi Nabi SAW. Pertama adalah Talha bin Ubaidillah, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini wafat, beliau pasang badan melindungi Rasulullah dari serangan anak panah. Entah berapa puluh anak panah di tubuh Talha bin Ubaidillah untuk melindungi Rasulullah. Sekarang Anda bayangkan, semua orang dalam pertempuran Uhud, orang-orang kafir, satu-satunya target mereka Rasulullah SAW. Dan para sahabat Abu Bakar, Utsman dan lain-lain, semuanya kocar-kacir dengan pertempuran yang kacau balau. Kacau balau karena pasukan pemanah meninggalkan posko. Sehingga Rasulullah SAW betul-betul dalam keadaan terbuka untuk orang kafir. Maka orang kafir beramai-ramai mengejar, membunuh Rasulullah. Satu-satunya yang menjadi tameng Rasulullah adalah Talha bin Ubaidillah. Talha ini kemudian mati karena terserang panah. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan luka nyaris di sekujur tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Allah tidak memberikan mati, dia tetap hidup. Nah, perang Khandaq, beliau ikut dalam perang Khandaq. Nah, di antara peperangan yang paling menyejarah dari seorang Sa'ad, 2 pertempuran. Pertempuran pertama adalah pertempuran Qadisiyah. Pertempuran di mana Sa'ad bin Abi Waqqas mencabut
Persia dari akar-akarnya. Kenapa luar biasa? Luar biasa perang Qadisiyah karena lawannya adalah negara superpower. Karena lawannya adalah Persia. Tadi kita sudah bilang, pertempuran Persia dengan Romawi 700 tahun, dengan pertempuran sebanyak 10.000 pertempuran dan gak ada yang kalah. Nah, ini untuk pertama kalinya umat Islam berhadapan dengan kekuatan luar biasa. Persia waktu itu menyiapkan pasukan sebanyak 120.000 pasukan. Dan dalam jumlah yang sangat banyak, pasukan Persia ini memiliki kendaraan gajah. Kalau sekarang kendaraan gajah itu apa? Helikopter atau apa itu? Tank, iya. Sebanyak 30 gajah ada di tengah-tengah pasukan Persia. 120.000 plus 30 pasukan gajah. Lantas berapa jumlah pasukan yang dikomandoi oleh Sa'ad? Hanya 30.000 orang. Nah, maka pertempuran ini menyejarah karena lawannya luar biasa. Dan yang kedua, karena jumlah pasukan beliau 30.000 sangat sedikit, sementara di pihak lain musuh berjumlah 120.000. Ini Anda kalau ada pendaftaran begitu, mau gak ikut? 30.000 melawan 120.000. Nah, kalau tidak ada iman gak berhasil itu. Perang Qadisiyah ini berlangsung selama 4 hari. Hari pertama mereka sebut namanya dengan Hari Armas. Hari yang kedua mereka sebut namanya dengan Hari Agwas. Hari yang ketiga dinamakan Hari Imas. Dan hari yang keempat dinamakan Hari Qadisiyah. Gak ada bantuan. Ada bantuan. Pada hari kedua, Hari Agwas, Umar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan sebanyak 6.000 untuk tambahan. Sehingga total pasukan di hari ketiga dan keempat 36.000 pasukan. Kemudian yang juga membuat pertempuran ini sangat unik, sang jenderal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sudah detik-detik terjadi besok atau lusa pertempuran terjadi, seluruh tubuh beliau mengalami bisul. Bisul. Kepala semua tubuh. Sampai-sampai nggak bisa duduk. Berdiri pun tak bisa. Jadi bagaimana beliau mengomandoi dan memantau pertempuran? Beliau memantau pertempuran dari sebuah tenda sambil tengkurap, sambil tertelungkup. Punggung semuanya bisul. Paha, betis semuanya bisul. Luar biasa bukan? Jenderal bisulan. Seluruh tubuhnya bisul. Sehingga nggak bisa naik kuda, nggak bisa berjalan karena seluruh tubuh mengalami damamil, bisul. Maka dia mengendalikan pertempuran yang sangat besar itu dari sebuah tenda sambil tengkurap. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, terjadi perang Qadisiyah, datang seorang laki-laki buta yang menjadi sebab turunnya abasa wa tawalla. Siapa laki-laki buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau berkata, wahai Sa'ad, salah satu panji biar saya yang pegang. Padahal panji itu sangat menentukan kemenangan. Kalau panji dan bendera masih berdiri tegak, tentara biasanya akan terus bertempur. Tapi kalau panji ini sudah jatuh, kalau bendera ini sudah jatuh, itu biasanya semua tentara akan melarikan diri, menyelamatkan diri. Tiba-tiba terjadi perang Qadisiyah, datang seorang buta Abdullah bin Ummi Maktum yang menjadi sebab turunnya surat Abasa wa Tawalla. Beliau mengatakan, wahai
Sa'ad berikan salah satu panji di tangan saya. Sa'ad mengatakan, kamu buta. Kata dia, itu justru kalau panji ini dipegang oleh orang yang melihat, nanti pasukan kocar-kacir panji ini akan jatuh, melarikan diri dia. Tapi saya buta, saya nggak mungkin melarikan diri. Biarkan saya yang memegang bendera. Itulah para sahabat. Justru kelemahan mereka gunakan untuk Islam. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya pertempuran hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga bertiuplah angin yang luar biasa kencang, sampai-sampai kemah dari jenderal musuh bernama Rustum. Beliau punya kemah, semuanya diporak-pandangan angin puting beliung yang sangat dahsyat. Karena angin puting beliung bertiup tidak wajar, luar biasa, akhirnya pasukan kawan ketakutan sendiri. Dan dalam kondisi ketakutan itulah pasukan Sa'ad radhiyallahu anhu membunuh. Tinggal tangkap satu potong. Tidak ada lagi pertempuran. Yang ada adalah penyembelihan. Sehingga jemaah sekalian, hari keempat yang dinamakan hari Qadisiyah tadi, zuhur lebih sedikit, nggak sampai asar, pasukan Sa'ad bin Abu Waqqas telah berhasil mengalahkan musuh. Rustum ditangkap dan peperangan menang telak di tangan kaum muslim. Nah, pertempuran atau jihad kedua yang sangat menyejarah di tangan Sa'ad bin Abu Waqqas 2 tahun setelah perang Qadisiyah tersebut. Persia belum sepenuhnya habis, mereka masih bertahan di sebuah kota yang bernama kota Madain. Pasukan mereka memang sudah sangat lemah dalam kondisi, tapi bagaimanapun eksistensi mereka masih ada. Maka 2 tahun kemudian terjadilah pertempuran menaklukkan Madain, pertempuran bernama pertempuran Nahawan. Pertempuran ini berlangsung beberapa hari dan akhirnya Kaisar Persia yang bernama Hurmuzan berhasil ditangkap. Presidennya ditangkap. Jarang-jarang bukan? Dalam satu pertempuran presidennya tertangkap, jarang-jarang. Ini tidak, pertempuran beberapa hari akhirnya Madain dikuasai dan sang presiden, pimpinan mereka, kaisar mereka bernama Hurmuzan ditangkap. Setelah ditangkap, Sa'ad bin Abu Waqqas mengirim Hurmuzan ke Madinah. Sampai di Madinah Hurmuzan pura-pura masuk Islam. Ternyata di Madinah ada seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'. Hurmuzan mengatakan, kamu tahu siapa saya? Abu Lu'lu' mengatakan, kamu kaisar yang mulia. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kaisar kamu? Abu Lu'lu' mengatakan, terserah apa perintah sang kaisar. Kaisar Hurmuzan yang pura-pura masuk Islam mengatakan, kalau begitu bunuh Umar. Akhirnya Abu Lu'lu' al-Majusi membunuh Umar radhiyallahu anhu saat menjalankan salat subuh seperti yang Anda tahu. Nah, inilah 2 pertempuran luar biasa di tangan Sa'ad bin Abu Waqqas. Jadi semua pertempuran dia ikut, tapi sebagai panglima yang luar biasa, ada dalam perang Qadisiyah dan ada dalam perang Madain. Sudah selesai? Baik jemaah sekalian, sedikit lagi. Di antara kemuliaan dari Sa'ad bin Abu Waqqas adalah ijtinabul fitnah. Menghindari fitnah. Setelah Utsman radhiyallahu anhu wafat, terjadi dualisme politik antara Ali dengan Muawiyah. Ali di satu sisi, di sisi lain ada Muawiyah. Inilah
dualisme kepemimpinan setelah Utsman radhiyallahu anhu wafat. Melihat dualisme kepemimpinan yang tentunya berdampak terjadinya sejumlah pertempuran seperti pertempuran Siffin, seperti pertempuran Jamal dan lain-lain. Banyak sahabat-sahabat tentu yang ikut memihak kepada Ali, ada juga yang memihak kepada Muawiyah. Bagaimana dengan Sa'ad? Sa'ad radhiyallahu anhu mencari desa terpencil untuk menjauhkan diri dari dualisme. Dia mencari desa terpencil bernama Akik. Sampai sekarang ada Akik itu. Akik itu berjarak 45 km dari kota Madinah. Sekarang masih ada. Nah, dulu namanya desa Akik. Dia keluar dari kota Madinah, mengungsikan diri di kota Akik. Pekerjaan beliau memelihara kambing. Dan Nabi SAW bersabda, apabila telah terjadi fitnah, kata Nabi, yushaku ayyakuna khairu malir rajul, sudah dekat waktunya harta terbaik seorang mukmin, ghanamun yar'ihi fi sya'fil jibal. Bahwa harta terbaik seorang mukmin di zaman fitnah adalah menggembala domba di puncak-puncak gunung. Karena kalau Anda masih di tengah kota, Anda akan terseret. Kalau Anda masih di tengah keramaian, Anda akan hanyut. Maka begitu terjadi fitnah, politik, dualisme, kepemimpinan antara Ali dengan Muawiyah, Sa'ad menghindar. Dia pergi ke sebuah desa terpencil bernama Akik, bekerja sebagai penggembala kambing. Sejumlah orang, salah satunya anak beliau, mengatakan, wahai ayahku, kalau sekiranya Anda keluar dari desa ini, kemungkinan kaum muslimin akan bersatu padamu. Karena kalau dari segi jihad Sa'ad bin Abu Waqqas jauh lebih tinggi daripada jihad Ali. Betul Ali lebih mulia, tapi soal kemampuan berperang, soal kemampuan militer, Sa'ad bin Abu Waqqas tiada tanding saat itu. Maka melihat kemampuan militer seorang Sa'ad bin Abu Waqqas, yang tentu saja anak buahnya, prajuritnya masih sangat banyak di mana-mana, anaknya mengatakan, wahai ayahku, sekiranya Anda keluar dari desa terpencil untuk ikut menjadi seorang pemimpin, mungkin umat Islam akan berhimpun dan bersatu padamu. Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan, diam, jangan bicara. Aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, khairun nas, manusia terbaik, kata Nabi SAW, al-abdut taqiyul khafiyul ghani. Manusia terbaik adalah seorang hamba yang bertakwa, al-khafi, seorang hamba yang bersembunyi, al-ghina, seorang hamba yang merasa cukup. Itu manusia terbaik. Pertama bertakwa, yang kedua al-khafi, bersembunyi dari keramaian, tidak menonjolkan diri, menjauhi popularitas, termasuk menghindari jabatan. Yang ketiga adalah merasa cukup sehingga enggak meminta dan bersandar kepada orang lain. Ternyata hadis inilah yang menjadi semangat, yang menjadi inspirasi kenapa Sa'ad bin Abu Waqqas menghindari hiruk pikuk keramaian politik untuk kemudian mengungsi di satu kota yang bernama, di satu desa yang bernama Akik. Jamaah sekalian, dua poin lagi. Salah satu kemuliaan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu malam Rasulullah SAW pernah nggak bisa tidur. Beliau nggak bisa tidur. Beliau mengatakan, coba kalau ada yang berjaga-jaga di luar. Jadi Nabi merasakan ada situasi yang buruk sehingga beliau nggak bisa tidur malam itu. Dan beliau berkata kepada Aisyah, coba kalau di luar ada yang menjaga, mungkin saya bisa tidur. Tiba-tiba terdengar suara pedang di luar. Rasulullah SAW bersabda, siapa itu? Beliau mengatakan, saya Sa'ad bin Abu Waqqas. Kata Nabi, kenapa kamu keluar? Beliau mengatakan, entahlah, tiba-tiba saya takut terhadap keselamatanmu ya Rasulullah. Maka beliau keluar membawakan senjata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mendengar
saat berjaga-jaga dengan senjata lengkap Rasulullah tidur, dan ini pertama kalinya aku mendengar Rasulullah tidur dan mendengkur. Kalau kita tidur tiap hari mendengkur, ngorok. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah tidur sampai ngorok, sampai mendengkur. Setelah beliau merasa aman di dalam penjagaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagai penutup jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal di kota di desa yang bernama Akik tadi. Beliau meninggal karena sebuah penyakit. Qadarullah, perhatikan, semua pertempuran ikut. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua pertempuran ikut. Bahkan pertempuran terbesar Qadisiyah dan Madain, dia adalah seorang jenderal. Tapi takdir kematiannya tidak di medan perang. Takdir kematiannya adalah di atas tempat tidur. Maka beliau wafat. Beliau wafat karena sebuah penyakit. Wafat di satu desa bernama Akik. Tapi kemudian jenazahnya dibawa dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Jadi di pemakaman Baqi Madinah salah satu jenazah yang dikebumikan di sana adalah jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, ini membantah dongeng yang terdengar di media massa bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina. Saya kira Anda dengar itu. Saya beberapa kali dengar di media sosial bahwa orang-orang Cina, Muslim Cina mengatakan di sini di Cina ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawabannya keliru. Sa'ad bin Abi Waqqas di akhir hayatnya mengasingkan diri di satu desa bernama Akik, dan dia mati di sana, namun jenazahnya dibawa ke Madinah dan dimakamkan di Baqi. Beliau wafat dengan usia 77 tahun, meninggal pada tahun ke-55 Hijriah. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian kajian kita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga bermanfaat. Berikutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan.